Selamat siang, teman-teman sekalian. Eee, Hari ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang, eee, makalah yang sudah kami buat, berdasarkan jurnal perancangan kursi kuliah yang ergonomis dengan pendekatan metode QFD dengan dosen pengampu Prof. Komariatus Sholihah. Next. Ya, di kelompok kami yang pertama itu ada saya, Samuela, dari ya ini data diri saya. Next slide. Selanjutnya perkenalkan nama saya Wawas, dan berikut data diri saya. Selanjutnya ada saya, Putri Sekar Arum, dan berikut data diri saya. Perkenalkan, saya Humban Abid Nego, dan berikut data diri saya. Dan yang terakhir ada saya, Christopher Farrell, dan berikut data diri saya. Pertama-tama, sebelum memulai presentasi ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Dr. Insinyur Nufil Anani, ARMS beserta jajarannya, Bapak Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PhD, IPU, ASEAN, Bapak Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Insinyur Oyong Novareza, STMT, PhD, dan dosen pengampu mata kuliah ergonomi kami yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Sholihah, AMD HYP, STMKes, IPU. Ya, dari presentasi kali ini berikut daftar isi dan outline yang akan kami presentasikan. Selanjutnya dimulai dari bab pertama. Yang pertama adalah latar belakang. Dalam pelaksanaan proses belajar, sebagian besar aktivitas mahasiswa dilakukan dengan posisi duduk, sehingga kondisi dan pengaturan tempat duduk, bentuk kursi, dan berbagai peralatan, serta sarana yang menunjang saat proses belajar harus menjadi perhatian. Proses duduk yang tidak nyaman dan mempengaruhi konsentrasi pengguna dalam belajar, sehingga kondisi ini akan dapat mempercepat timbulnya kelelahan. Menurut IKA pada tahun 2006, posisi duduk yang kurang tepat akan menimbulkan risiko seperti kondisi tubuh menjadi kurang optimal, tidak efisien, kualitas rendah, dan dapat mengalami gangguan kesehatan seperti pusing atau motion, nyeri pinggang atau low back pain, gangguan otot rangka atau skeletal muscle, dan penurunan daya dengar yang tidak bisa dihindari. Selain itu, dampak keluhan dari kursi yang tidak ergonomis ini adalah timbulnya rasa nyeri, pegal, kesemutan, dan sakit pada anggota tubuh antara lain leher bagian atas, leher bagian bawah, punggung, pinggang ke belakang, pinggul ke belakang, pantat, dan pergelangan tangan. Adapun tujuan dari makalah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui karakteristik kursi kuliah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Dan yang kedua, untuk merancang kursi kuliah yang ergonomis dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya untuk manfaatnya itu ada 3, yaitu sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak untuk mengetahui karakteristik kursi kuliah sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Yang kedua, sebagai sarana referensi bagi seluruh pihak yang merancang kursi mahasiswa ergonomis dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Dan yang terakhir, sebagai bentuk sumber dan sebagai bahan masukan kepada para penulis lain untuk ikut menggali dan juga melakukan percobaan mengenai perancangan kursi kuliah ergonomis. Di dalam penelitian ini didasari oleh jurnal yang disebarkan kepada 30 orang responden dan terdapat keluhan terhadap kursi kuliah yang dirasakan oleh mahasiswa Fakultas Teknik UMRI.
yaitu sebagai berikut: tidak nyaman, tidak tahan lama, busa kursi yang keras, ukuran tempat menulis yang kurang lebar, sandaran tidak nyaman, tinggi kursi yang belum maksimal, dan ada rasa sakit pada pinggang. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Berikutnya saya akan jelaskan tentang beberapa slide dari bab 2. Yang pertama, saya akan jelaskan tentang dasar hukum. Dasar hukum untuk penyusunan makalah ini adalah yang pertama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga ada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Yang terakhir ada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2018 tentang organisasi dan tata kerja lembaga layanan pendidikan tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tinjauan empiris. Mungkin slide yang sebelumnya. Slide yang sebelumnya lagi. Untuk tinjauan empiris dilakukan beberapa kajian dari penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Huta Barat tahun 2012 yang berjudul Rancang Bangun Ulang Kursi Kuliah yang Ergonomis berdasarkan data antropometri mahasiswa. Pada penelitian tersebut ditemukan bahwa keluhan-keluhan fisik pengguna disebabkan oleh bentuk kursi yang tidak ergonomis. Kursi dirancang melalui metode QFD dan perancangan kursi menggunakan 10 data antropometri tubuh. Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Wardaningsih tahun 2010 yang berjudul Pengaruh Sikap Duduk pada Kursi Kerja yang Tidak Ergonomis terhadap keluhan otot-otot skeletal bagi pekerjaan wanita bagian mesin cucuk di PT Iskandar Indah, Printing Tekstil, Surakarta. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa tidak ada kesesuaian antara ukuran kursi dengan antropometri tenaga kerja wanita bagian mesin cucuk di PT Iskandar Indah, Printing Tekstil Surakarta, sehingga menimbulkan keluhan-keluhan otot skeletal bagi tenaga kerja tersebut. Terdapat persamaan antara kedua penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Persamaan dari penelitian pertama dan dengan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama berfokus untuk merancang ulang kursi kuliah untuk membuat postur duduk lebih ergonomis. Sedangkan persamaan penelitian yang kedua dengan penelitian saat ini adalah sama-sama meneliti pengaruh dari postur duduk terhadap keluhan fisik yang timbul setelah duduk. Namun kedua penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian saat ini, di mana penelitian ini dilakukan pada sarana belajar Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Riau. Selanjutnya ada tinjauan teoritis. Yang pertama, ergonomi. Dalam International Ergonomics Association dijelaskan istilah ergonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon yang berarti kerja, dan nomos yang berarti hukum alam, dan dapat didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, psikologi, engineering, manajemen, dan desain perancangan. Di dalam ergonomi dibutuhkan studi tentang sistem di mana manusia, fasilitas kerja, dan lingkungannya saling berinteraksi dengan tujuan utama yaitu menyesuaikan suasana kerja dengan manusianya menurut Nurmianto tahun 2008. Selanjutnya, antropometri. Berdasarkan prinsip-prinsip dasar desain kursi, seharusnya tidak hanya mendukung tulang belakang, tetapi juga tulang belakang lumbar. Dukungan lumbalis dalam desain kursi akan mempertahankan bentuk S kurva tulang belakang dalam posisi duduk seperti dalam kasus ketika kita berada dalam posisi berdiri. Posisi duduk yang benar, postur harus nyaman dan memungkinkan kaki pengguna di lantai. Secara umum, data antropometri pengguna dapat membantu desainer dalam menemukan apakah ada ketidaksesuaian antara dimensi tubuh mereka dan desain produk konsumen untuk mengurangi rasa tidak nyaman dan situasi yang mungkin menyebabkan keluhan pada pengguna. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Kuesioner terbuka disebar kepada mahasiswa Fakultas Teknik UNRI
untuk mengetahui karakteristik kursi kuliah yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa, dan kuesioner ini disebar kepada 100 mahasiswa Fakultas Teknik UMRI. Karakteristik kursi kuliah yang sesuai dengan kebutuhan mahasiswa Fakultas Teknik UMRI antara lain ada yang pertama, meja kursi yang nyaman, kedua, sandaran yang empuk dan nyaman, ketiga, daya tahan kursi kuat, keempat, bantalan kursi yang empuk dan nyaman, kelima, memiliki gantungan tas, keenam, memiliki tempat minum, ketujuh, memiliki warna yang menarik, dan terakhir, kursi aman digunakan. Selanjutnya ada penentuan bahan baku kursi. Alternatif pemilihan bahan baku rangka kursi pada perancangan kuliah yang pertama ada dalam rangka kursi ada 4 alternatif yaitu stainless steel, besi, aluminium, dan baja. Dengan karakteristik dan harga per 6 meter batang dapat dilihat pada tabel 2.2. Selanjutnya ada meja kursi dengan jenis kayu, yang pertama akasia, kedua mahoni, ketiga jati, dengan karakteristik dan harga per 1 meter batang dapat dilihat pada tabel 2.3. Selanjutnya sandaran kursi dan dudukan kursi dengan 3 jenis busa, yaitu busa tipe 24, busa platinum, dan busa bonded, dengan karakteristik dan harga per lembarnya dapat dilihat pada tabel 2.4. Dan yang terakhir ada jenis bahan yang terdiri dari polyester, suede, dan microfibre, dan nilon, yang karakteristik dan harga per lembarnya dapat dilihat pada tabel 2.5. Selanjutnya adalah fasilitas dengan dua fasilitas yang menjadi penambahan, yaitu gantungan tas dan tempat minum yang fleksibel. Setelah penentuan bahan baku dan gantungan tas dan tempat minum, selanjutnya ada dimensi dan pewarnaan. Dimensi yang digunakan untuk merancang kursi kuliah yaitu tinggi kursi, tinggi sandaran kursi, lebar sandaran kursi, jarak antara sandaran kursi dari meja kursi, lebar alas duduk pada kursi, tinggi meja, panjang alas meja dari sandaran kursi, serta lebar meja. Dan data tersebut bisa diambil melalui hasil kuesioner yang telah disampaikan ke 100 responden mahasiswa Fakultas Teknik UMRI yang menyatakan dimensi tubuh dengan presentil dalam sentimeter yang bisa dilihat dalam tabel 2.6. Setelah penentuan dimensi, ada juga pemilihan alternatif warna yang terdiri dari 4 alternatif, yaitu hitam, putih, merah, biru, dan kuning. Maaf, maksudnya 5 alternatif hitam, putih, merah, biru, dan kuning. Selanjutnya adalah estimasi biaya rangka kursi. Yang pertama ada bahan baku yang terdiri dari besi, dan penggunaannya itu adalah 450 cm dengan tinggi kursi 75,11 cm, lebar sandaran kursi 44,54 cm, lebar dudukan kursi 54 cm, penahan penyangga meja kursi 77,16 cm, dan disesuaikan dengan kebutuhan pembuatan kursi. Sehingga kita dapat menentukan harga bahan baku yang diperlukan yaitu Rp23.625. Selanjutnya ada meja kursi. Bahan bakunya itu diambil dari kayu mahoni, dan bahan baku yang digunakan sebanyak 76,3 cm, yang terdiri dari panjang meja 43,1 cm, dan lebar meja 33,2 cm. Dengan harga bahan baku 1 meter yaitu Rp500.000, sehingga didapatkan harga bahan baku 76,3 cm yaitu Rp381.500. Selanjutnya ada sandaran dan dudukan kursi. Jenis busa yang digunakan yaitu jenis busa tipe 24 dengan harga Rp61.000 per lembarnya. Dan bahan pelapis yang digunakan adalah suede and microfibre dengan harga Rp32.000. Sehingga berikut total estimasi biaya kursi kuliah
Rp23.625 ditambah Rp381.500 ditambah Rp61.000 ditambah Rp32.000 yaitu dengan jumlah Rp498.125 dengan dibandingkan harga kursi yang sekarang itu Rp250.000. Selanjutnya, ini adalah uraian desain kursi kuliah ergonomis yang terdiri dari tinggi kursi, tinggi sandaran kursi, lebar sandaran kursi, jarak antara sandaran kursi dari meja kursi, lebar alas duduk, tinggi meja, panjang alas meja, dan lebar meja dengan ukurannya dalam satuan cm yang dapat dilihat pada tabel 2.7. Kemudian ada bab 3 penutup. Yang pertama, kesimpulan. Dari hasil penelitian dan analisis dapat kesimpulan bahwa kursi kuliah sekarang tidak ergonomis karena terdapat banyak keluhan fisik pada kursi kuliah. Untuk kesimpulan yang kedua, karakteristik kursi kuliah yang mempengaruhi terhadap kebutuhan kursi kuliah dilihat dari sejumlah aspek antara lain meja kursi yang nyaman, sandar yang empuk dan nyaman, daya tahan kursi kuat, bantalan kursi yang empuk dan nyaman, memiliki tempat tas, memiliki tempat minum, memiliki warna yang menarik, dan kursi aman digunakan. Dan untuk kesimpulan yang terakhir, pengambilan data antropometri tubuh mahasiswa sangat dibutuhkan untuk perancangan kursi kuliah, karena hasil pengukuran data antropometri digunakan sebagai acuan dasar dalam menentukan ukuran dari rancangan kursi kuliah yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia. Untuk saran yang pertama, dalam perancangan kursi kuliah yang baik dan ergonomis adalah dengan melihat dan mengacu pada pengukuran antropometri, karena pengukuran data antropometri sangat mempengaruhi ukuran dari dimensi kursi kuliah yang akan dibuat. Kemudian untuk saran yang terakhir, dalam perancangan kursi kuliah yang ergonomis juga harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi pengukuran antropometri, yaitu usia, jenis kelamin, dan suku bangsa. Karena setiap manusia memiliki perbedaan yang menonjol pada ukuran dimensi tubuh. Berikut merupakan daftar pustaka dari laporan kami. Baik, demikian yang dapat kelompok 4 sampaikan. Mungkin dari teman-teman kelompok 1 ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Valencia Leani dari kelompok 1. Jadi saya ingin bertanya, apa rekomendasi jenis kayu yang digunakan sebagai bahan baku untuk meja dan kursi? Terima kasih. Oke, jadi saya langsung jawab aja ya. Jadi untuk rekomendasi kayu yang digunakan untuk kursi ini nantinya itu berupa kayu mahoni dengan pertimbangan biaya dan juga kenyamanan untuk penggunanya. Selain itu, selain jenis kayu mahoni itu juga untuk rangka yang digunakan itu nanti menggunakan besi dengan pertimbangan yang sama. Terus ada juga busa itu pakai tipe 24 seperti yang tadi sudah dijelaskan. Dan beberapa komponen lainnya yang juga dengan dipilih dengan pertimbangan yang sama. Seperti itu. Apakah menjawab? Oke, menjawab. Terima kasih, Samjul. Baik, apakah dari teman-teman lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Permisi, nama saya Santi Putri. Saya ingin bertanya. Berapa total estimasi biaya yang dikeluarkan untuk satu kursi dengan memfokuskan karakteristik bahan bakunya? Terima kasih. Baik, mungkin akan saya jawab pertanyaannya. Untuk estimasi yang dikeluarkan, itu melihat dari bahan baku dari besi, dan meja kursi yang terdiri dari kayu mahoni, sandaran dan dudukan kursi yang terdiri dari busa tipe 24 dengan spesifika harga yang sudah dijabarkan dalam PowerPoint tadi. Estimasinya kurang lebih adalah Rp498.125. Kira-kira itu jawaban dari estimasi. Terima kasih. Apakah jawabannya sudah menjawab?
Sudah, terima kasih. Oke, terima kasih kembali. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ya, saya ingin bertanya. Saya Amanda Pratami Fralalita dari kelompok 1. Yang ingin saya tanyakan yaitu mengapa dalam perancangan kursi kuliah yang telah dijelaskan tadi itu menggunakan metode QFD. Terima kasih. Makasih untuk pertanyaannya, Amanda. Saya coba untuk menjawab. Jadi, mengapa penulis menggunakan metode QFD ini? Karena dirasa QFD ini sesuai dengan tujuan dari jurnal ini, di mana jurnal ini bertujuan untuk merancang kursi kuliah yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan mahasiswa teknik UMRI. Jadi, di mana QFD ini adalah suatu metodologi untuk menerjemahkan kebutuhan dan keinginan konsumen ke dalam suatu rancangan produk yang memiliki persyaratan teknik ataupun karakteristik kualitas tertentu. Jadi, oleh karena itu, penulis menggunakan metode QFD ini untuk dijadikan metode yang digunakan untuk memperoleh karakteristik yang sesuai. Begitu. Apakah sudah menjawab? Sudah cukup menjawab, Putri. Terima kasih. Terima kasih kembali. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Baik, karena sudah tidak ada, mungkin demikian presentasi dari kelompok 4. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk memperhatikan dari awal sampai akhir presentasi kami. Apabila dari kami ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.